Sesi Movie Review kali ini kita akan membahas aplikasi Treasury. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu ya, atau masih kurang familiar dengan nama ini nih, Treasury ya. Jadi aplikasi Treasury ini aplikasi emas digital, tapi emasnya itu adalah emas dari UBS. Nah, biasanya kan emasnya Antam ya. Kali ini emasnya UBS dan ini menarik banget. Selain emas batangan, dia juga ada perhiasan, ada koin dinar, dan satu lagi yang paling luar biasa, update harganya 1 menit sekali. Masuk ke Flow Tour, kita lihat ke screennya dulu ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita masuk untuk Flow Tour. Kita bedah aplikasinya Treasury. Oke, sekarang kita mau ke login. Oke, kita masukin. Nah, di sini saya sudah daftar, jadi tinggal masukin aja email sama kata sandinya. Masuk, lalu tunggu sebentar, ada fingerprint, di tap dulu fingerprintnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman home-nya. Di sini warnanya, tampilannya cukup menarik ya teman-teman. Di atas fiturnya ada beli emas, ada koin Nusantara, ada cetak emas, ada riwayat. Lalu di bawahnya lagi ada jual emas, transfer emas, beli perhiasan, rencana emas, amal, zakat, voucher. Ini lengkap banget ya. Ini ada lainnya juga. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi di depan, cuma ada perbedaannya. Di sini ada teman Treasury ya. Nah, kalau di teman Treasury ini mungkin semacam komunitas, jadi kita bisa dapat berbagai macam promo dan harga-harga khusus ya. Lalu kita cek di bawahnya ini ada apa? Ada promo-promo. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada informasi-informasinya juga. Nah, di sini ada promo dari Genius. Jadi isinya lebih banyak ke promo ya. Dari tadi saya nyari informasi yang edukatif, ini belum ada ya tampilannya. Nah, sekarang kita coba tes fitur beli emas. Nah, di sini ya. Untuk fitur beli emas bisa dimulai dari Rp5.000. Cuma di sini saya akan masuk dari 10.000 aja deh. Ada tertera pajaknya juga ya. Nah, ini kita coba 10.000. Kita klik beli emas. Nah, di sini langsung tertera nih berapa harganya, terus ada pajaknya gitu ya. Nah, di sini saya coba untuk masuk ke virtual account. Nah, ada celengan, ada debit instan, ada offline channel. Saya pilih virtual account. Oke, sekarang kita coba bayar pakai BCA ya, karena ini paling simpel kalau buat saya. Langsung aja. Nah, di sini ada rinciannya. Oh, ternyata di sini ada biaya pemesanan, ada pajak, ada biaya admin. Admin ini biaya virtual account ya. Terus di bawahnya ada kode virtual account. Kita tinggal salin aja. Tinggal klik, iya, berhasil disalin. Lalu kita masuk ke aplikasi M-Banking BCA kita. Nah, di HP saya nih agak berantakan ya, flow-nya naruhnya di mana ya. Jadi agak riwah sedikit. Sebentar kita cari dulu. Oke, dikit lagi. Nah, ketemu. Oke, kita langsung masuk. Masukkan kode aksesnya. Kita pilih ke transfer BCA virtual account. Input nomor virtual account-nya. Lalu tunggu sebentar. Sinyalnya lagi agak-agak error sedikit. Jadi agak lama. Nah, dia langsung muncul ya tagihannya 12.857. Masukin lagi PIN kita. Lalu langsung aja kita okein dan pembayaran harusnya sudah langsung masuk ke aplikasinya Treasury. Oke, sekarang kita balik lagi ke halamannya Treasury. Kita coba ke halaman home-nya. Back. Oke, sudah masuk ya. Saldo saya jadi 0,0163 gram. Oke, sekarang kita mau coba menu jual. Langsung aja kita klik seperti apa. Sudah muncul tampilannya. Kita bisa masukin nominalnya. Di sini saya coba Rp5.000, keluar ya. 0,0057 gram. Tapi di sini belum bisa melakukan jual karena saldo harus mencapai 0,5 gram terlebih dahulu. Baru kita bisa jual, dan ini bisa dikosongin. Kita tes transfer emas. Nah, ini transfer emas, kita bisa kirim-kiriman sesama pengguna aplikasi.
tinggal masukin nomor handphone, masukin nilai rupiah, atau misalkan langsung masukin jumlah gram. Lalu kita tinggal klik transfer emas, nanti akan langsung terkirim ke akun teman kita, saudara kita, atau kerabat kita. Di sini juga untuk transfer emas, nah ini saya ngetes ya. Oh, nggak bisa ya, nomor saya sendiri, jadi karena saya nggak tahu nih teman-teman saya mana yang punya Treasury ya, jadi kita skip aja, yang penting sudah tahu fiturnya. Lalu di sini kita coba fitur lainnya, cetak emas. Kita pengen lihat di sini mulai dari 0,5 gram ya, paling kecil. Nah, untuk maksimumnya dia bisa sampai 100 gram untuk yang bisa dicetak ya. Jadi untuk pilihan di atas itu mungkin ada opsinya lagi, bukan di sini. Kita sekarang coba 1 gram seperti apa ya. 1 gram kita cek, kita langsung klik aja, telah membaca, biar cepat cetak. Di sini ada total biayanya ya, jadi ada biaya cetak emas 86.030 rupiah, ada biaya pengiriman 120.000. Ini cukup mahal ya biaya pengirimannya, ini pakai RPX logistik. Jadi kalau kita mau cetak langsung aja, nanti emasnya akan langsung dikirim sesuai dengan alamat yang kita masukkan di aplikasi. Di sini ada dinar juga, cuma lagi habis ya. Kayaknya peminatnya banyak banget nih untuk dinar di Treasury. Oke, sama, kita back lagi. Sekarang ceknya kita coba ke perhiasan. Oke. Nah, di Treasury ini dia tidak hanya menjual emas batangan, tetapi ada perhiasan, ada koin dinar. Nah, ini perhiasan ini memang menarik ya. Ada cincin, ada gelang, kalung, liontin, bros pin gitu ya. Finishingnya mau rose gold, sapphire, white and rose gold. Ini bisa kita pilih aja, atau yellow gold. Nanti langsung dia muncul gambarnya. Nah, di sini kita tinggal pilih. Nah, ini biasanya untuk perempuan nih, atau cewek-cewek ya yang senang sama perhiasan, ini cocok nih pakai aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke rencana emas. Di sini tabungan rencana ya, banyak pilihannya. Kita coba dana pernikahan, tes. Nah, di sini bisa diupload juga ya pasangan kamu, fotonya. Terus ada macam-macamnya mesti diinput nih, banyak banget. Kita coba tes di target waktunya, anggaplah tahun depan ya, 2022. Lalu ini bisa dilakukan pendebetan secara otomatis setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Klik, belum bisa. Kita harus masukin harga sewa gedung. Oke. Nah, ini anggap aja kira-kira ya 50 juta. Bawah-bawahnya kosongin aja, karena banyak banget ini, saya kira cuma sedikit. Lalu masih belum bisa juga. Nama pasangannya, aduh, mesti diinput ya. Oke, kita ganti aja XXX, oke ya, biar aman ya. Oke, sip. Sekarang kita mulai perhitungan. Nah, di sini jumlah dana yang dibutuhkan adalah 55 jutaan, setara 63 gram, atau sebulannya 4,8 gram selama 13 bulan. Klik mulai rencanaku. Nah, tabungannya sudah berhasil dibuat. Nah, karena saya nggak make, cuma tes aja, jadi kita hapus. Jadi tarik aja ya. Oke, tarik, masukin pin, selesai, dan dihapus programnya. Oke, cukup. Sekarang kita ke button bawah, ada emas, ada perhiasan, ada tombol bantuan. Di tombol bantuan ini ada informasinya lengkap ya tentang Treasury, ada FAQ-nya, privacy. Kita bisa lihat banyak ya, ini bisa dibaca sendiri, nanti bisa dicek-cek. Lalu ada syarat dan ketentuan lainnya, ada email Treasury, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu kita masuk ke halaman terakhir. Nah, di sini adalah halaman profil kita ya, lengkap semuanya di sini ada. Dan di sini ada ahli waris. Nah, ini yang banyak belum dimiliki oleh aplikasi lainnya nih. Baik Movitners, sekarang saatnya kita masuk ke sesi penilaian dan kesimpulan. Seperti apa detailnya? Yuk ikuti terus. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita bahas tentang penilaian dan kesimpulan saya. Yang pertama, seperti biasa, kita akan membahas mengenai tampilan dan first impressionnya seperti apa. Jadi kalau untuk tampilan, ini cukup menarik ya, warnanya
cerah gitu, kombinasi antara gold dan biru. Begitu juga cukup mudah dimengerti, jadi nggak seperti yang kemarin ya agak-agak sulit, tapi kalau ini kita lihat sendiri langsung paham nih. Lalu menunya juga jelas, tapi di sini sayangnya menunya agak lompat-lompat ya, jadi dari beli terus jual. Kalau saya biasanya melihat ini ada beli, jual, transfer, dan cetak, ini biasanya langsung sejajar, tapi ini agak lompat-lompat, jadi kita agak bingung ya. Lalu di tampilannya juga informasi yang diberikan ini lebih banyak kayak jualannya ya, lebih banyak promonya, jadi dibanding dengan informasi-informasi atau misalkan info edukatif ini agak kurang. Jadi bagi penggunanya Treasury ya apa ya, harus cari other source di luar ya untuk belajar-belajar mengenai emas. Yang kedua nih teman-teman, mengenai harga. Nah kalau harga, kemarin di peluang itu update harganya 1 jam sekali. Di sini update harga 1 menit sekali. Waduh, luar biasa banget ya. Nah kenapa sih saya senang dengan yang update harganya cepat seperti ini? Karena meskipun kita nabung di emas, bisa dapat keuntungan meskipun nggak sampai harus lebih dari 1 tahun ya. Jadi dalam hitungan minggu, hitungan hari itu udah ada cuannya sedikit meskipun belum terlalu banyak. Nah lalu ada yang menarik lagi nih, harga beli relatif lebih murah daripada aplikasi yang menggunakan emas Antam. Jadi kita punya alternatif baru nih untuk dapat harga emas yang ekonomis. Harga jualnya juga kompetitif ya. Jadi saya hitungnya sih masih walaupun harganya spread harga beli harga jualnya masih lebih kecil peluang, tapi di sini cukup kompetitif. Spreadnya itu kurang lebih 4% ya. Nggak tahu kalau pas dia lagi berubah-berubah mungkin bisa lebih dari 4% atau mungkin kurang dari 4%. Lalu yang berikutnya, pembelian di Treasury ini sudah ada pajaknya nih. Jadi sudah mengikuti peraturan pemerintah ya, di mana emas ini dikenakan pajak. Besarannya adalah 0,45% kalau kita nggak punya NPWP dan 0,9% kalau kita punya NPWP. Jadi aplikasi ini sudah mengikuti regulasi pemerintah. Untuk biaya cetak di Treasury ini standar ya, hampir sama dengan rata-rata kebanyakan aplikasi lainnya. Di sini ada ongkos kirim, nah cuman ongkos kirimnya cukup mahal nih teman-teman ya. Jadi biayanya itu sekitar Rp120.000. Jadi langsung nanti kalau kita mau cetak emas itu dikirim ke alamat yang kita input di aplikasi. Lalu di sini pada saat jual, kalau di aplikasi lain itu biasanya nggak ada biaya-biaya ya. Di sini dikenakan biaya sebesar Rp2.900 kalau rekening kita selain Bank BNI ya. Jadi ada biaya jual, ada biayanya Rp2.900. Yang ketiga nih teman-teman, produk yang ditawarkan. Apa aja sih yang ditawarkan oleh Treasury? Yang pertama udah pasti ya, ada logam mulia atau emas batangan. Lalu mereka ada perhiasan komplit nih. Ada cincin, bros, gelang gitu ya, kalung, itu lengkap. Nah ini untuk yang perempuan nih pasti seneng nih kalau pakai aplikasi ini. Terus ada juga koin dinar. Nah koin dinar ini biasanya buat teman-teman yang suka koleksi emas ya, ini bagus banget. Di sini namanya koin Nusantara. Jadi rata-rata ini produknya memang ya UBS semua ya. Jadi kalau UBS ini salah satu produsen emas yang terkenal di Surabaya, ini udah cukup besar. Cuma memang kalau UBS itu lebih terkenalnya di perhiasan dibanding dengan logam mulianya. Di menu berikutnya ada namanya teman Treasury. Nah teman Treasury ini mungkin semacam kayak komunitas ya. Jadi kalau kita daftar di situ dapat harga khusus, dapat promo dan lain-lain gitu. Jadi kita juga punya keuntungan lebih dibandingkan dengan pelanggan biasa. Nah selain menabung di tabungan emas, di Treasury juga diingatkan nih kita harus beramal. Jadi ada fitur amal, ada fitur zakat di situ. Jadi kalau emas kita sudah mencapai 85 gram itu sudah wajib berzakat. Jadi kita harus mensucikan harta kita. Lalu yang terakhir ada menu voucher. Nah kalau voucher ini biasanya rata-rata sama ya di beberapa aplikasi tabungan emas lainnya. Itu biasanya dijual di marketplace atau di platform lain gitu ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Misalkan voucher 100.000 biasanya dijual 98.000 atau ada lagi yang lebih murah 95.000. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk nabung emas dengan harga yang murah. Yang keempat nih teman-teman, metode pembayaran. Nah untuk metode pembayaran sendiri di sini tadi di aplikasi ini cukup banyak ya. Ada virtual account, ada OVO, GoPay, atau misalkan mau bayar juga di Gerai Retail. Jadi Gerai Retail tuh kayak Alfamart, Indomart itu, jadi udah cukup lengkap banget. Lalu yang kelima, biaya-biaya apa aja sih yang dibebankan di aplikasi ini? Yang pertama ya, pasti ada pajak. Jadi kalau di sini udah mengikuti peraturan pemerintah, kita bayar pajak nih.
Lalu yang kedua di sini ada biaya administrasi, itu biaya virtual account ya yang ditetapkan standar, biayanya cuma 2.750. Lalu di sini ada juga biaya penanganan. Kalau tadi saya lihat pas di transaksi yang saya lakukan kena Rp17, cuma saya nggak tahu ya ini hitungannya bagaimana, apakah nanti kalau kita beli yang lebih besar biaya penanganan itu akan lebih besar lagi kayak gitu ya. Jadi kurang lebih biayanya itu aja sih kalau di aplikasi ini. Biaya yang terakhir yang tadi saya sebutkan juga, jadi ada biaya jual ya, kena Rp2.900 kalau di luar atau selain Bank BNI. Sekarang kita masuk ke nomor 6, proses jual emas atau tarik dana. Nah, berapa lama sih untuk kita bisa dapetin dana? Jadi di aplikasi ini kurang lebih proses jualnya itu 2-3 hari kerja. Jadi kalau misalkan hari libur ya kepending sedikit ya. Kita nanti tunggunya misalkan cair klik di hari Jumat, cairnya mungkin nanti di Senin atau Selasa misalkan, seperti itu. Lalu di sini di Treasury juga kalau kita mau jual itu saldo kita harus sudah mencapai 0,5 gram dulu untuk pertama kali aja. Nanti seterusnya udah bebas ya. Dan itu bisa ditarik sampai 0. Nah, sekarang yang ketujuh nih teman-teman, informasi, bantuan, dan keamanan. Nah, seperti apa nih ya? Jadi kalau di aplikasi ini untuk keamanannya sendiri, mereka mengklaim berada di bawah naungannya OJK. Nah, ini agak aneh ya, karena rata-rata aplikasi tabungan emas itu harusnya undernya Bapepti, tapi nggak tahu nih di Treasury OJK. Nah, di sini juga untuk informasi juga udah cukup lengkap ya. Jadi ada FAQ-nya, ada info-info mengenai Treasury-nya, dan di sini yang luar biasa ada fitur ahli waris. Jadi kalau misalkan kita meninggal dunia, udah jelas nih nanti akunnya akan diteruskan oleh siapa gitu, jadi nggak usah repot-repot lagi. Nah, ini di beberapa platform lainnya belum menyediakan fitur. Terakhir untuk kontak customer service-nya juga jelas ya, ada alamat emailnya, terus juga ada nomor teleponnya. Jadi kalau ada butuh bantuan langsung aja dikontak ke email atau nomor teleponnya. Saya udah coba sendiri, saya email dan mereka responnya cukup cepat. Nah, gimana ini teman-teman? Udah mulai paham ya, udah mulai tahu aplikasi Treasury. Nah, selalu saya setiap mereview mengambil satu hal positif. Hal positif yang bisa diambil di sini, kita dapat memiliki satu alternatif investasi lain nih selain aplikasi lainnya yang menggunakan emas antam gitu ya. Di sini masih UBS dan di sini harganya lebih murah gitu. Selain itu juga produknya ada perhiasan cocok untuk perempuan, untuk ibu-ibu gitu ya. Terus ada koin dinar, itu juga untuk yang kita suka koleksi, itu juga cocok. Jadi alternatif produknya banyak, nggak cuma satu. Biasanya kan cuma logam mulia aja ya, tapi di sini kita punya banyak pilihan. Lalu gimana nih teman-teman, recommended nggak kalau untuk digunakan ya aplikasi ini? Kalau menurut saya sih ini masih oke lah ya, meskipun harganya masih lebih tinggi sedikit dari peluang. Jadi maksudnya lebih tinggi ini kayak apa, spreadnya ya. Kalau harga belinya sih udah jelas di sini lebih murah, tapi kita lihat lagi harga jualnya berapa. Nah, selisihnya itu ternyata di sini masih lebih tinggi, tapi nggak apa-apa, ini masih oke kok. Oke teman-teman semua, sekian video dari saya. Tunggu lagi review kita berikutnya. Jangan lupa bantu channel kita, like, comment, share, supaya channel kita terus berkembang. Thank you semuanya.